Kalau menurut gue aneh aja sih ya, ketika uang itu masuk ke yayasan, dalam hitungan jam uang itu sudah ditarik lagi gitu loh. Apakah benar yang narik itu adalah Gary ya kan? Dan pertanyaan gue, apakah si Gary ini bisa narik uang dari yayasan tanpa melalui bendahara gitu? Bisa dijelaskan nggak? Dan ini harus jelas geng, jangan asal nuduh-nuduh si Gary mengambil uang itu dari yayasan gitu loh. Untuk apa juga si Gary gitu? Kalaupun si Gary butuh uang, itu tinggal ngomong ke Bang Densu gitu. Bang Densu juga sudah membackup. Kalau tuduhan itu benar, habis Gary. Dari itulah guys, kalau menurut gua ya nggak masuk akal aja gitu. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang salah paham. Kalau memang si Gary nggak salah, kenapa diam aja? Kenapa menghilang gitu kan? Jadi gini geng, si Gary, Bang Densu diam itu bukan berarti mereka salah. Kalau menurut gua, mereka tuh meredam konflik ini gitu. Kalau saling serang, ini makin panjang gengs. Ya kita tunggu aja nanti apakah Gary akan klarifikasi soal tuduhan-tuduhan itu. Agus ini posisinya adalah orang yang lemah. Nah, maka dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Farhat dan pembela kaum lemah rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Sekolah di mana bro? Tapi banyak yang mempertanyakan Kak Sil ini sekolah di mana Kak Sil gitu. Kan banyak juga nih netizen yang bertanya, ini pengacara kok pindah-pindah gitu loh dengan kasus yang sama gitu. Masalahnya jargonnya Kak Sil ini kan sekolah di mana lu bro gitu kan. Nah itu kan pertanyaan dari teman-teman ini, bukan gua ya. Pita si Agus kan. Jadi kalau dia keberatan pitanya digunting, kita sambungin lagi nanti besok. Kita sambung pitanya. Jadi Juda kocak juga lo ya. Si Juda ini juga percaya diri ya. Si Eva juga nggak akan laporin si LQ Indonesia karena di mana letak kesalahannya gitu. Masa gunting pita yang akan dimasalahin? Kan lucu aja gitu. Kami dapat info dari Kemensos tidak ada regulasi yang dia keluarkan terhadap Mas Gary gitu. Sedangkan Mas Gary bilang bahwa Mas Gary ke Kemensos atas undangan Kemensos gitu ya, untuk pertanggungjawaban uang ke NTT oleh akuntan publik. Dan kira-kira auditnya dari periode kapan ini gitu? Apakah periode selama konflik si Agus ini ataukah sebelum-sebelumnya gitu? Itu yang jadi pertanyaan gua gitu. Ya kalau menurut gua kalau mau audit ya dari sebelum case-nya si Agus ini muncul gitu, ya kan? Gimana menurut kalian lah ya? Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Utuh. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa guys, kita masih membahas persoalan konflik uang donasi yang sampai sekarang itu nggak selesai-selesai gitu. Karena kenapa? Karena selalu diributkan gengs. Padahal tahu uang itu sudah habis, nggak ada gunanya lagi diributkan. Ini kok kayak memperebutkan telur busuk gitu. Ya kayak nggak ikhlas aja uang itu dialihkan oleh Densu dan Gary ke NTT gitu. Nah sekarang muncul lagi konflik baru gengs, dimana si Gary ini dituduh menggelapkan uang 100 juta dari yayasan gitu. Nah pertanyaan gua, apakah yayasan punya saldo 100 juta? Setahu gua yayasan itu hanya punya saldo 2 juta geng, setelah uang donasi itu dialihkan ke NTT. Nah pertanyaan gua, uang 100 juta yang ada di yayasan yang katanya digelapkan oleh si Gary, itu uang dari siapa gitu? Bukannya sisa saldo yang ada di yayasan itu sebesar 2 juta saja gitu. Itu gengs. Dan kalau memang benar si Gary ini menggelapkan uang 100 juta dari yayasan, gua yakin pasti disikat sama Bang Densu. Kalau menurut gua nggak masuk akal sih ya. Gary menarik uang yayasan sebesar 100 juta ke rekening pribadinya. Itu kalau menurut gua ya nggak masuk akal gitu loh. Oke, sekarang kita sepil mutasinya yang sudah di post oleh Ibu Peri ya, gengs. Nah, oke, di sini ada mutasi nih, screenshotan informasi rekening, mutasi rekening. Oke, yang pertama nomor rekening sekian. Oke, nama yayasan, terus periodenya. Nah, di sini menarik, gengs. Ini kan periodenya tanggal 19 bulan 1 2025 ya, sampai dengan tanggal 20 bulan 1 2025. Jadi mutasi ini hanya 1 hari ya, gengs, karena dari tanggal 19 ke 20 gitu. Ketika uang itu masuk ke yayasan,
nggak sampai 1 hari berarti sudah ditarik dong. Yang jadi pertanyaan gua, siapakah yang mentransfer uang 100 juta itu ke yayasan? Karena kita di sini juga nggak bisa lihat ya, sudah di blur. Jadi kita nggak bisa tahu siapa yang mentransfer ke yayasan sebesar 100 juta. Ditarik oleh siapa gitu loh. Apakah ditarik oleh si Gary atau bukan? Karena di sini kita juga nggak bisa ngelihat gitu loh. Kalau menurut gua aneh aja sih ya, ketika uang itu masuk ke yayasan, dalam hitungan jam uang itu sudah ditarik lagi gitu loh. Apakah benar yang narik itu adalah Gary ya kan? Dan pertanyaan gue, apakah si Gary ini bisa narik uang dari yayasan tanpa melalui bendahara gitu loh? Bisa dijelaskan nggak? Dan ini harus jelas geng, jangan asal nuduh-nuduh si Gary mengambil uang itu dari yayasan gitu loh. Untuk apa juga si Gary gitu loh? Kalaupun si Gary butuh uang, itu tinggal ngomong ke Bang Densu gitu loh. Bang Densu juga sudah membackup. Kalau tuduhan itu benar, habis Gary. Dari itulah guys, kalau menurut gua ya nggak masuk akal aja gitu. Di sini mutasinya itu tanggal 19 sampai 20. Jadi cuma 1 hari doang, gengs. Masa iya dalam hitungan jam uang itu udah pindah lagi gitu. Dan tuduhan dari mereka juga si Gary lah yang menggelapkan gitu. Ya kita buktikan aja nanti ya. Kita tunggu aja, gengs, informasi update selanjutnya ya. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang salah paham. Kalau memang si Gary nggak salah, kenapa diam aja? Kenapa menghilang gitu kan? Jadi gini gengs, si Gary, Bang Densu diam itu bukan berarti mereka salah. Kalau menurut gua, mereka tuh meredam konflik ini gitu loh. Kalau saling serang, ini makin panjang gengs. Ya kita tunggu aja nanti apakah Gary akan klarifikasi soal tuduhan-tuduhan itu. Ketika tuduhan-tuduhan terhadap si Gary itu nggak benar, apakah kalian masih mendukung Ibu Peri? Permasalahan uang donasi ini semakin ribet ya kalau menurut gua ya. Hari ini saya perkenalkan lagi seorang tokoh yang pernah menjadi pengacara yayasan dan Ringti kan ya? Pengacara Novi dan pengacara donatur. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan Kak Sil. Selamat malam semuanya, saya Hasil. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Kak Sil ini dulunya adalah kuasa hukum dari Ibu Peri ya, gengs. Dan akhirnya mundur, pindah lagi ke kuasa donatur. Nah, dari kuasa donatur mungkin gak cocok juga dan akhirnya dia merapat ke menjadi kuasa hukum dari Agus yang baru ya. Dan siap menjadi garda terdepan untuk Agus katanya, gengs. Pembela kaum lemah, pembela kaum lemah, Hajar. pembela kaum lemah. Sekolah di mana bro? Oh iya, sekolah di mana bro? Itulah jargonnya Kak Sil ya. Hak orang jangan dimain-mainin. Kembalikan uang Agus. Ya, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, betul. tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Di mana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Yang jelas pelabuhan terakhirnya di Agus. Nah, pokoknya siapa yang berdosa sama Agus masuk neraka. Sekarang posisi udah masuk surga lagi. Macam panitia surga aja lo ya. Udah bisa ngomongin orang masuk neraka ya kan. Lu aja belum dijamin ya. Lu aja belum tentu masuk surga ya kan. Gak dijamin lo masuk surga. Ini orang macam panitia surga aja gitu. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta mata dan buta hati. Jadi yang buta, yang justru yang ngambil uang yang buta kan. Betul. Pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain. Itu nggak bagus. Agus ini posisinya adalah orang yang lemah. Nah, maka dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Fahad dan pembela kaum lemah, rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Uangnya udah habis. Ring satu, nggak ada ring 3 nih. Di sini nggak ada ring-ringan. Jadi aja.
di sini ringan langkahnya menuju kebenaran. Jadi saya hanya berharap begini teman-teman, tempatkan hatimu ya kepada kaum lemah. Betul? Betul. Tempatkan hatimu kepada kemanusiaan. Betul? Betul. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Tapi banyak yang mempertanyakan, Kak Sil ini sekolah di mana, Kak Sil, gitu. Kan banyak juga nih netizen yang bertanya, ini pengacara kok pindah-pindah gitu loh dengan kasus yang sama gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Apakah etikanya boleh gitu? Kita itu sedang dipertontonkan edukasi apa ini sebenarnya gitu. Masalahnya jargonnya Kak Sil ini kan sekolah di mana lu, bro, gitu kan. Nah itu kan pertanyaan dari teman-teman ini, bukan gua ya. Nah ini ada video dari Judah Sihotang yang menanggapi soal akan dilaporkan oleh si FA ya. Iya, patah hati lah. Kita kan udah duduk bareng sama Farhad Abbas dulu kan di rumah sakit kan, waktu peresmian cabang LQ di PIK kan, yang si Agus gunting pita kan. Gunting pita si Agus kan. Jadi kalau dia keberatan pitanya digunting, kita sambungin lagi nanti besok. Kita sambung pitanya. Jadi biar nggak ada lagi keberatannya kan. Aduh. Jadi di situ dulu kan saya semangat banget membela si Agus. Oh, jadi masalahnya yang akan dimasalahkan itu masalah gunting pita ya. Si Judah ini ada-ada aja ya. Jadi pihak si FA ini, pihak si Agus itu mempermasalahkan masalah gunting pita ya. Dan kata si Judah ini ya nanti akan disambungin lagi lah ya. Semangat ya kan. Tiba-tiba saya tinggalin si Farhad Abbas, kecewa lah. Kalian juga kalau pacaran lagi sayang-sayangnya tapi ditinggal, apa gak patah hati kalian? Patah hati lah. Dia tahunya dulu kan aku semangat banget kan. Cuma aku yang paling semangat dulu di LQ. Serius. Aku yang paling semangat membela si Agus. Sampai aku bilang ke ketua ini sampai kasasi kita selesaikan, aku bilang kan. Ternyata aku ingkar. Karena apa, si Sensei dimaki-maki si Sensei aku. Gara-gara si Sensei itu dimaki-makinya aku. Dimaki-maki Sensei? Gara-gara di komal ya? Aku kan punya hati juga ya, hatiku ini lemah lembut aslinya. Kalau dimaki-maki aku, apa enggak sakit hati, nangis kan gitu kan. Padahal aku dulu semangat banget tuh dulu membela si Agus kan. Si Farhad Abbas pun udah senang banget. Itu juga semangat banget membela si Farhad Abbas, kata ketua kan. Farhad Abbas pun udah senang karena aku bilang gini, kembalikan uang Agus gitu kan. Judah kocak juga lo ya. Si Judah ini juga percaya diri ya. Si FA juga nggak akan laporin si LQ Indonesia karena di mana letak kesalahannya gitu. Masa gunting pita yang akan dimasalahin? Kan lucu aja gitu. Kami dapat info dari Kemensos tidak ada regulasi yang dia keluarkan terhadap Mas Gary gitu. Sedangkan Mas Gary bilang bahwa Mas Gary ke Kemensos atas undangan Kemensos gitu ya untuk pertanggungjawaban uang ke NTT. Padahal undangan yang masuk ke yayasan itu pada tanggal 6 Januari ya Pak. 6 Januari itu audit akuntan publik terhadap dana 1,3. Jadi Kemensos masih menganggap uang itu utuh di yayasan sehingga perlu dilakukan audit. Setelah audit itu baru kemudian uang itu dikemanakan. Kalau memang kebijakan dari Kemensos untuk ke NTT, silahkan jalankan gitu. Itu yang kemudian yayasan berpikirnya begitu. Seluruh organ yayasan ya, bukan Teknopi gitu. Karena memang Teknopi sudah tidak berada di. Kemarin kan ada statement si Gary ini akan dinonaktifkan ya kan. Jadi yayasan ini akan diaudit gitu oleh akuntan publik, dan kira-kira auditnya dari periode kapan ini gitu. Apakah periode selama konflik si Agus ini ataukah sebelum-sebelumnya gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan gue gitu loh. Ya kalau menurut gue kalau mau audit ya dari sebelum case-nya si Agus ini muncul gitu ya kan. Gimana menurut kalian lah ya. Karena kasus ini juga semakin gak jelas gitu ya kan. Uang donasi sudah selesai tapi masih dicari-cari kesalahannya gitu loh. Jadi kalau misalkan tuduhan-tuduhan dari Ibu Peri itu gak bener, jadi apalagi yang mau diserang dari Gary gitu ya. Ya kalau gue lihat si Gary sekarang nggak melawan, nggak mau klarifikasi dulu, ya itu untuk meredam dulu lah ya. Kalau menurut gue ya, karena kalau ditanggepin tambah rame gengs gitu. Kalau gue lihat si Gary ini bukan tipe orang yang
cuman nyari pansos doang gitu loh. Gua lihat si Gary juga nggak haus dengan validasi gitu loh. Untuk apa? Kalau dia bener ya, kalau dia nggak ngerasa salah ya ngapain harus speak up gitu ya kan. Beda kalau sebaliknya ya gengs. Kalau kita salah itu kadang ya kita mencoba nyari pembenaran ya kan. Ya contohnya kayak Agus selalu mencari pembenaran ya kan, bahwa dia tuh nggak salah. Ya seperti itulah ya gengs. Itulah gengs, gimana menurut kalian? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.